Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa distribusi kontinu yang lainnya. Diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat memahami distribusi gamma, dapat memahami distribusi eksponensial, dapat memahami distribusi chi-square atau chi kuadrat, dan dapat memahami distribusi Weibull. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa distribusi peluang itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama distribusi diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, untuk diskrit sudah kita bahas, untuk yang kontinu yang sudah kita bahas adalah uniform dan normal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas distribusi gamma, eksponensial, chi-square, dan Weibull. Oke, kita masuk ke yang pertama, distribusi gamma dan eksponensial. Distribusi normal yang sudah kita bahas sebelumnya itu sebenarnya sudah banyak memecahkan persoalan dalam bidang rekayasa dan sains. Namun, dalam beberapa persoalan tertentu membutuhkan fungsi padat peluang lainnya, sehingga muncullah distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Distribusi gamma dan distribusi eksponensial ini banyak berperan dalam teori antrian dan reliabilitas. Lalu, distribusi eksponensial juga merupakan distribusi khusus dari distribusi gamma. Contoh persoalan yang dapat diselesaikan dengan distribusi eksponensial seperti jarak waktu tiba di fasilitas kesehatan, misalnya pada pelayanan customer service di bank. Kemudian, lamanya waktu rusak satu suku cadang atau alat listrik. Nah, ini menggunakan distribusi eksponensial. Sebelum kita masuk ke distribusi eksponensial dan distribusi gamma, kita kenal dulu fungsi gamma. Nah, di sini ada definisi, fungsi gamma dapat didefinisikan sebagai gamma alfa sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alfa kurang 1 dikali dengan e pangkat min x dx. Dengan syarat alfanya harus besar dari 0. Nah, saat ini diselesaikan, maka kita dapat menentukan rumus dari gamma alfa, yang mana di sini diperumum menjadi alfa sama dengan n, sehingga n itu adalah bilangan asli, maka gamma n itu sama dengan n kurang 1 faktorial. Jadi kita tidak perlu lagi susah menyelesaikan integral dari fungsi gamma ini dengan memanfaatkan rumus dari gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Kemudian distribusi gamma. Nah, distribusi gamma ini memanfaatkan fungsi pada gamma yang tadi kita bahas. Definisi dari distribusi gamma, peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Jadi di gamma ini ada dua parameter, yaitu alfa dan beta. Bila fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa kali x pangkat alfa kurang 1 dikali 1 e pangkat min x per b, beta ya. Nah, itu jika nilai x-nya besar dari 0. Sementara untuk x lainnya akan bernilai 0. Dengan syarat alfa harus besar dari 0 dan gammanya juga harus besar dari 0. Maka inilah fungsi padat peluang yang akan kita integralkan untuk menentukan distribusi gamma. Nah, kemudian ada teorema tentang rataan dan variansi dari distribusi gamma, yang mana rataan atau mu itu adalah alfa kali beta, kemudian variansinya adalah alfa kali beta kuadrat, dengan syarat beta harus besar dari 0. Kemudian kita lihat grafik dari distribusi gamma. Nah, coba perhatikan di sini, saat nilai alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1, seperti ini gambarnya. Kemudian saat alfa sama dengan 2, kemudian beta sama dengan 1, seperti ini gambarnya. Lalu saat beta sama dengan 1 dan alfa sama dengan 4, maka gambarnya adalah yang ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa parameter alfa itu adalah parameter pembentuk. Jadi saat nilai dari alfa sama dengan 1 inilah yang disebut sebagai distribusi eksponensial. Oke, kita akan lanjut.
Sekarang kita masuk ke distribusi eksponensial. Definisi dari distribusi eksponensial, peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter beta bila fungsi padat peluangnya adalah 1 per beta kali E pangkat min X per beta dengan X besar dari 0, kemudian 0 untuk X lainnya. Jadi eksponensial itu adalah suatu fungsi khusus yang asalnya dari distribusi gamma. Dengan syarat bahwa alfanya itu bernilai 1. Jadi kalau fungsi distribusi gamma, jadi distribusi gamma saat dia bernilai alfanya itu 1, maka berubah menjadi distribusi eksponensial. Oke, kita coba buktikan tadi bahwa fungsi dari distribusi gamma itu adalah 1 per beta pangkat alfa, kemudian gamma alfa, dikali dengan X pangkat alfa kurang 1, dikali dengan E pangkat min X per beta. Sekarang kita coba substitusikan saat alfa itu sama dengan 1. Berarti di sini akan berubah menjadi 1 per beta pangkat 1, kemudian gamma 1, dikali dengan X pangkat 1 dikurang 1, kemudian E pangkat min X per beta. Nah, kita tentukan dulu gamma 1 menggunakan rumus tadi berarti 1 dikurang 1 faktorial. Berarti 0 faktorial. Nilai dari 0 faktorial adalah 1. Berarti di sini 1 per B pangkat 1 kali 1 adalah beta ya. Kemudian X pangkat 0 berarti adalah 1, kemudian E pangkat min X per beta. Sehingga di sini adalah 1 per beta E pangkat min X beta. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi padat peluang eksponensial. Jadi saat distribusi gamma, tadi nilainya alfa sama dengan 1, maka itu sama dengan distribusi eksponensial. Sehingga rataannya tinggal mengganti alfa sama dengan 1 ya, sehingga 1 dikali beta adalah beta, sehingga rata-rata atau rataan untuk distribusi eksponensial adalah beta. Kemudian variansi dari gamma tadi adalah alfa kali beta kuadrat ya. Kemudian di eksponensial berarti alfanya 1, berarti 1 kali beta kuadrat adalah beta kuadrat. Sehingga inilah rumus untuk rataan dan variansi dari distribusi eksponensial. Oke. Kemudian ada hubungannya antara distribusi gamma tadi dengan proses Poisson. Jadi distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang dalam kasus khusus, ya sudah kita bahas. Dia biasanya dibatasi oleh waktu atau daerah tertentu. Nah, distribusi Poisson saat diturunkan parameternya, kita kemarin pakai lambda T ya, itu menunjukkan T-nya adalah waktu. Nah, sementara saat kita ubah variabel T itu menjadi X, jadi X adalah waktu sampai kejadian Poisson pertama, maka peluang kejadian pertama yang melalui X sama dengan peluang tidak sama dengan kejadian Poisson yang muncul dalam waktu yang X. Sehingga di sini kita tulis sebagai peluang X besar sama dari X sama dengan E pangkat min lambda X. Di mana X di sini adalah waktu ya, karena X itu adalah waktu sampai kejadian Poisson. Jadi untuk kejadian yang bisa, jadi untuk distribusi gamma tadi bisa kita selesaikan dengan rumus ini saat X itu besar dari X kecil. X kecil ini nanti adalah sebuah nilai. Dengan X itu adalah waktu ya. Jadi E pangkat min lambda X. Nah, jadi kalau X itu bernilai dari 0 sampai X, maka rumus dari peluangnya itu adalah 1 dikurang E pangkat min lambda X. Lambda X ya. Kalau dia besar, cukup E kurang lambda X saja. Nah, dengan syarat di sini bahwa lambda itu sama dengan 1 per B. Sehingga ini juga bisa kita
sederhanakan menjadi saat peluang X besar sama dari X itu sama dengan E pangkat min lambda, tadi diganti dengan 1 per beta ya. Berarti ini adalah X per min beta seperti ini. Atau ini boleh kita ganti saat T besar dari something, misalnya A. Maka rumusnya adalah E pangkat min X per beta. Tapi kalau dia di antara seperti ini, maka 1 dikurang E pangkat min lambda. Nah, ini nanti bisa kita gunakan saat suatu kejadian itu adalah kejadian eksponensial. Jadi kita bisa memilih, bisa menggunakan fungsi padat peluang pada eksponensial yang kita integralkan atau langsung menggunakan rumus ini. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya pada soal berikut. Nah, di sini ada penerapan dari distribusi eksponensial dan gamma. Misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan dalam peubah acak T berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu gagal yaitu beta sama dengan 5. Jadi di sini disebutkan bahwa dia distribusi eksponensial dengan betanya 5. Bila sebanyak 5 komponen, berarti N-nya ada 5 dalam sistem, berapa peluang paling sedikit 2 masih berfungsi pada akhir tahun ke-8? Jadi di sini ada yang ditanya paling sedikit 2 yang masih berfungsi. Berarti ini adalah bagian dari binomial ya, tetapi pada akhir tahun ke-8. Berarti kita menggunakan eksponensial tadi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu mulai yang diketahui dalam soal ini. Nah, yang diketahui pertama, berarti di sini sudah diketahui nilai dari betanya itu adalah 5, dengan N atau komponennya itu adalah 5 juga. Kemudian sebanyak 2 komponen, berarti X-nya 2. Yang ditanya adalah peluang pada akhir tahun ke-8. Masih berfungsi pada akhir tahun ke-8 ya. Berarti pada akhir tahun ke-8 bisa tahun ke-8, 9, dan seterusnya. Karena itu di sini peluang X besar dari 8. Nah, maka dengan syarat yang ditanya adalah 2. Artinya kita selesaikan dulu dengan menggunakan distribusi eksponensial, baru nanti kita hitung menggunakan binomial, karena kita akan menghitung paling sedikit 2. Ya. Berarti di sini kita selesaikan dulu boleh menggunakan eksponensial atau rumus Poisson tadi. Maka kalau kita menggunakan eksponensial, berarti di sini peluang X besar dari 8, berarti integral dari 8 sampai tak hingga ya, karena batasnya tidak dibatasi. Kemudian tadi rumusnya adalah min beta, 1 per beta, berarti 1 per 5, betanya 5, E pangkat min X beta. Di mana X di sini kita ganti dengan T ya, karena tadi di soal dikatakan bahwa peubah acaknya adalah T. T per beta. Betanya itu adalah 5. Berarti untuk mengintegralkan, diintegralkan terhadap dt. Sehingga ini bisa kita misalkan dulu T. Kita misalkan U itu adalah min T. Di sini ada min ya. Min T per 5. Sehingga DU itu adalah 1 per 5 dt, min 1 per 5 dt. Sehingga karena di sini hanya ada dt saja yang kita butuhkan, berarti kita ubah menjadi du ya. Min 5 du sama dengan min dt. Sehingga ini bisa kita integralkan. Berarti ini adalah 1/5 integral dari 8 sampai tak hingga min 5 E pangkat U DU ya, karena sudah kita rubah seperti ini. Sehingga ini hasilnya adalah 1/5 kali min 5, kemudian integral dari E pangkat U adalah E pangkat U ya, kemudian disubstitusikan batasnya adalah tak hingga sampai 8. Sehingga di sini menjadi min E pangkat U, U-nya sudah bisa kita ganti menjadi min T per 5, min T per 5 dengan batas tak hingga sampai 8. Sehingga saat ini dimasukkan itu tak hingga, berarti ini menjadi 0 dikurang min
E pangkat min 8 per 5. Jadi ini jadi positif ya. Sehingga teman-teman boleh hitung menggunakan kalkulator. E pangkat min 8 per 5 itu adalah sekitar, kalau dibulatkan adalah 0,2. Jadi kita sudah dapat peluang saat X-nya besar dari 8. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum. Kenapa belum? Karena di sini masih ada pertanyaannya paling sedikit 2 yang masih baik. Berarti ini adalah binomial. Berarti di sini peluang X yang besar paling sedikit 2, berarti besar sama 2 ya. Berarti sigma dari 2, X sama dengan 2, sampai 5. Karena N-nya ada 5, berarti binomial X, N-nya ada 5, dan nilai peluangnya adalah 0,2 setelah kita hitung di sini. Sehingga ini bisa menggunakan tabel binomial menjadi 1 dikurang sigma X 0 sampai 1, BX 5, 0,2. Nah, ini silahkan teman-teman lihat di tabel binomial, nilainya adalah 0,7373. Sehingga hasilnya itu adalah 0,2627. Nah, jadi peluang paling sedikit 2 masih baik atau masih berfungsi pada akhir tahun ke-8 itu adalah 0,2627. Nah, di sini untuk mendapatkan peluang tadi bisa menggunakan Poisson, hubungannya dengan Poisson. Yang mana tadi sudah dibahas dengan menggunakan Poisson kita bisa memanfaatkan rumus peluang X atau T, karena di sini bacanya T, kita pakai saja T. T besar dari 8 itu sama dengan E pangkat min T per beta. Nah, di sini berarti tinggal pakai E pangkat min T-nya adalah 8, betanya adalah 5. Sehingga E pangkat min 8 per 5 itu adalah 0,2. Ya, sehingga kita ketemu 0,2 seperti ini, tinggal dilanjutkan menggunakan binomial. Jadi, ada 2 opsi saat teman-teman menemui eksponensial seperti ini, boleh menggunakan integral dari fungsi padat peluang dari eksponensialnya atau langsung menggunakan rumus pada hubungannya dengan Poisson tadi. Ini 0,2 tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bila peubah acak X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1, hitunglah peluang X kecil dari 1,2 besar dari 2,4. Nah, di sini sudah jelas dikatakan dia berdistribusi gamma. Otomatis kita tinggal melakukan integral menggunakan fungsi padat peluang dari distribusi gamma. Maka peluang X besar dari 1,8, kecil dari 2,4, alfanya sudah diketahui, betanya sudah diketahui ya. Maka ini adalah integral dari 1,8 sampai 2,4, lalu substitusikan ke rumus. Rumusnya tadi adalah 1 per beta pangkat alfa. Berarti betanya sudah ada ya, langsung kita substitusikan saja. Berarti 1 pangkat alfa, pangkat 2, kemudian gamma alfa, gamma 2 dikali dengan X pangkat alfa kurang 1. Alfanya 2 kurang 1. Kemudian E pangkat min X per beta. Betanya adalah 1. Berarti ini diintegralkan terhadap dx. Kita sederhanakan dulu fungsinya. Berarti ini integral dari 1,8 sampai 2,4 ya. Berarti ini menjadi 1 per, kita hitung gamma 2, itu berarti adalah 2 kurang 1 faktorial ya. Berarti adalah 1 faktorial, berarti 1. Berarti 1 kuadrat dikali 1 kuadrat 1 ya. Kemudian ini berarti 2 kurang 1 adalah 2. Berarti ini adalah E pangkat min X. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 1,8 sampai 2,4 X pangkat min X dx. Nah, saya rasa ini sudah bisa teman-teman lanjutkan ya dengan menggunakan integral parsial. Ini sebagai U, kemudian ini sebagai dv ya. Bisa menggunakan integral parsial. Di mana integral parsial itu U dv akan sama dengan U kali V dikurang dengan integral V
DU. Oke, sebagai tugas pertama silahkan teman-teman untuk melanjutkan integral dari ini. Nah, hasilnya itu harusnya 0,1545. Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi berikutnya, yaitu distribusi Q kuadrat. Jadi, peubah acak kontinu X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas V pada fungsi peluang. Nah, fungsi peluangnya seperti ini. Nah, sebenarnya asal dari fungsi kuadrat ini, atau Q kuadrat atau Q square ini, asalnya juga masih dari distribusi gamma. Dengan ketentuan bahwa betanya itu sama dengan 1, betanya itu sama dengan 2, betanya sama dengan 2, kemudian alfanya itu sama dengan V per 2. Nah, itu sebenarnya asalnya dari distribusi gamma. Ya, jadi ini asalnya dari distribusi gamma dengan syarat alfa itu adalah V per 2, kemudian betanya itu adalah 2. Nah, masih kita ingat ya bahwa Fx dari distribusi gamma tadi adalah 1 per beta pangkat alfa. Nah, kita tulis dulu beta pangkat alfa, kemudian gamma alfa dikali dengan X pangkat 1 X pangkat alfa kurang 1 dikali dengan E pangkat min X per beta. Sekarang kita coba substitusikan ketentuan ini. Alfanya itu adalah V per 2, betanya itu adalah 2 ya, jadi 1 per betanya 2, berarti 2 pangkat V per 2, kemudian gamma dari alfa, alfanya adalah V per 2, kemudian dikali dengan X dikurang alfa, alfanya adalah V per 2 dikurang 1, dikali dengan min X per beta, betanya adalah 2. Sehingga ini adalah fungsi padat peluang dari distribusi Q-square. Ya, jadi Q-square itu asalnya juga dari distribusi gamma dengan nilai alfanya adalah V per 2 dan nilai betanya adalah 2. Dengan V itu adalah bilangan bulat positif ya. Nah, untuk variansinya, mu sama dengan V, kemudian sigma atau variansinya itu adalah 2V. Jadi, distribusi Q-square itu juga pengembangan dari distribusi gamma. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke distribusi yang terakhir, yaitu distribusi Weibull. Nah, distribusi Weibull ini biasanya juga digunakan untuk menghitung waktu rusak suatu komponen atau panjang umur dari suatu komponen. Nah, peubah acak berdistribusi Weibull dengan parameternya masih alfa dan beta dengan fungsi padat peluangnya seperti ini. X alfa beta, di sini alfa kali beta kali X pangkat beta kurang 1 dikali E pangkat min alfa X pangkat beta X besar dari 0. Dan dia bernilai 0 saat X lainnya. Dengan syarat alfa besar dari 0 dan betanya juga besar dari 0. Untuk menghitung rataan dari distribusi Weibull, ini rumusnya, kemudian variansi dari distribusi Weibull seperti ini. Jadi di sini kita cukup untuk mengenal distribusi Weibull saja. Nah, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan distribusi Weibull, artinya kita harus melakukan integral terhadap fungsi padat peluangnya. Kenapa integral? Karena ini adalah distribusi kontinu. Ya, benar. Kontinu. Nah, di sini ada kurva dari distribusi Weibull saat alfanya sama dengan 1. Nah, ini dia. Saat alfanya sama dengan 1, distribusi Weibull, alfa 1, beta 1, maka ini dia. Mirip dengan distribusi eksponensial tadi ya. Kemudian saat alfa 1 namun betanya sama dengan 2 seperti ini. Kemudian saat betanya 3,5 seperti ini. Jadi saat betanya 2 ataupun 3,5 dia akan mirip seperti distribusi normal ya. Nah, untuk distribusi Weibull kita cukupkan sampai di sini. Untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa membaca buku referensi yaitu buku Walpool ya. Oke, selamat memahami, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan video ini.